Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli syidqi wal wafa amma ba'du. Para pecinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alangkah bahagianya kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di dunia ini. Nabi yang penuh dengan inspirasi yang luar biasa. Para pecinta Rasulullah SAW, PP Idaratul Duja punya edisi spesial yang kali ini mengangkat tema Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang kuat. Para pemirsa yang berbahagia, Nabi adalah sosok yang kuat. Kuat apanya? Kuat fisiknya. Kuat apanya? Kuat ilmunya. Kuat apanya? Kuat akidahnya. Kuat apanya? Kuat ekonominya. Kuat apanya? Kuat politiknya. Kuat apanya? Kuat kepemimpinannya. Kuat apanya? Kuat spiritualitas. Jadi Nabi Muhammad adalah al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Nabi Muhammad dikisahkan dalam aspek kesehatan, beliau selalu menjaga kesehatan yang prima. Beliau selalu tidur menjelang zuhur, namanya al-qailulah. Beliau selalu menjaga waktu untuk istirahat di samping untuk mengajar dan memimpin pasukan. Beliau selalu makan dan tidur yang teratur, makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nabi Muhammad menghindari perilaku-perilaku yang tidak sehat. Kalau sekarang seperti merokok, begadang malam dan lain-lain. Nabi menghidupkan waktu malam untuk ibadah, untuk istirahat, untuk berkumpul dengan keluarga. Jadi secara fisik Nabi Muhammad adalah sosok yang kuat. Dan ini adalah pelajaran bagi kita para pecinta Rasul, bahwa kita harus kuat secara fisik. Karena fisik yang sehat itu adalah modal pertama kita di dalam beraktivitas. Kita tahu firman atau sabda Rasul, ni'matani maghbunun fihi katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak orang itu lalai. Yang pertama adalah sehat, yang kedua adalah al-faragh atau waktu luang, waktu kosong, waktu di mana tidak ada kegiatan, tidak ada kesibukan. Kebanyakan kita terlena ketika sedang istirahat, tidak kita gunakan untuk hal yang produktif. Ketika waktu luang tidak ada kesibukan, tidak kita gunakan untuk hal-hal yang produktif. Jadi Nabi secara fisik adalah sosok yang kuat. Umatnya harus meneladani, kita semua harus menjaga kesehatan kita, kesehatan keluarga kita, dan kesehatan lingkungan kita. Olahraga yang rutin, makan dan minum yang halal dan bergizi, istirahat yang cukup, dan punya kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang selalu terbebani oleh pikiran, tidak punya tawakul, kepasrahan kepada Allah, itu akan mudah terserang penyakit. Oleh karena itu Allah berfirman, fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu punya tekad ingin melakukan sesuatu, punya tujuan, berserah dirilah kepada Allah. Para pemirsa yang berbahagia, Nabi juga kuat dalam aspek ilmunya yang tadi kita terangkan, ilmu yang luar biasa. Nabi juga kuat dalam aspek kepemimpinannya. Nabi berhasil mengkader sahabat-sahabat yang luar biasa, kemudian ditempatkan di berbagai daerah yang dikuasai oleh Islam. Tentu yang paling terkenal, Nabi mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman,
Jadi Nabi berhasil mengkader orang-orang hebat, ditempatkan terus sekarang provinsi untuk menjadi pemimpin, gubernur, untuk memimpin dan mengajari masyarakat tentang hukum-hukum Allah dan menegakkan keadilan dan kemanusiaan. Nabi juga kuat di bidang ekonomi. Di dalam salah satu buku dijelaskan karena kemampuan Nabi berdagang dan entrepreneur, berwirausaha, salah satu emas kali Nabi ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah adalah 25 ekor unta. Berkolaborasi dengan Sayyidah Khadijah menikah, maka tentu strata ekonomi Nabi itu sangat kuat. Nabi kuat di bidang ekonomi. Oleh karena itu kita umatnya tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh mengharapkan pemberian orang lain, tetapi harus berusaha, harus membuka peluang-peluang bisnis baru, ekonomi baru, karena ekonomi adalah salah satu kelemahan terbesar umat Islam. Jadi al-iqtisadiyah atau ekonomi ini adalah pilar perjuangan. Oleh karena itu Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjuanglah dengan hartamu dan dirimu. Allah mendahulukan harta sebagai motivasi kita umat Islam supaya tidak bermalas-malasan di dalam bekerja, di dalam memanfaatkan peluang. Dalam bahasa saya biasa itu menjadi manusia yang produktif, subjek yang produktif, manusia yang mampu membaca peluang dan memanfaatkan peluang itu dengan kemampuan yang dimiliki untuk kesejahteraan diri dan masyarakat. Nabi juga kuat di bidang sosial kemasyarakatan, karena Nabi adalah sosok supel, sosok yang fleksibel, sosok yang suka menolong, yang sosok yang mendapat empati banyak orang, jauh dari karakter yang tercela yaitu egois, hanya mementingkan diri sendiri, hanya mementingkan kelompoknya. Tapi Nabi Muhammad berhasil memimpin masyarakat yang plural dengan jiwa kepemimpinannya yang luar biasa. Para pemirsa yang berbahagia, mengapa penting kita menjadi orang yang kuat, keluarga yang kuat, masyarakat yang kuat, dan bangsa yang kuat? Ini sesuai dengan sabda Nabi besar Muhammad SAW, al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min al-dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, tapi semuanya yang baik. Kemudian Nabi memberikan kita motivasi, ikhlis ala ma yanfa'uka. Jadilah orang yang terengginas, orang yang semangat besar untuk memperoleh, mencapai, mendapatkan hal yang bermanfaat. Contohnya ilmu, contohnya ekonomi, contohnya relasi, dan lain-lain. Ikhlis ala ma yanfa'uka wala ta'jiz. Nabi memberikan saran dan bimbingan kepada kita, wala ta'jiz, jangan merasa diri kita lemah. Jangan membunuh karakter kita dengan mengatakan saya tidak bisa, saya ini orang yang lemah, tidak boleh. Itu adalah salah satu senjata para penjajah ketika menjajah bangsa kita yang tercinta ini, di mana mereka menanamkan satu penyakit namanya inferiority complex. Jadi kita ini dikatakan bangsa kuli. Indonesia tidak usah merdeka karena tidak ada tabiat, tidak ada bawaan merdeka. Sudah jadi bangsa kuli aja, jadi budak saja. Jadi kita ditanamkan oleh penjajah itu inferiority complex. Maka Nabi melarang, jangan melemahkan diri sendiri. Kita bisa, saya bisa menjadi bangsa yang kuat, menjadi pribadi yang unggul. Kemudian yang terakhir, Nabi memberikan satu hidden, satu bimbingan, petunjuk kepada kita. Jangan sampai berkata lau, fa'inna lau taftahu syaitan. Jangan pernah berkata seandainya, karena kata-kata seandainya itu membuka pintu setan untuk menggoda kita. Jadi apa yang terjadi sekarang ini kita terima dan kita berpikir ke depan, jangan setback, berpikir ke belakang. Karena lau, kata-kata lau, seandainya itu menyesali apa yang sudah terjadi. Nabi mendidik kita menjadi orang yang
visioner, berpikir ke depan, memanfaatkan semua kekuatan yang kita miliki, dan bersiap untuk memimpin bangsa dan umat manusia. Para pemirsa yang berbahagia, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa pada zaman Nabi awal, orang Islam satu itu harus bisa mengalahkan kualitasnya berbanding 10 orang non-muslim. Kemudian di akhir ayat itu Allah memberikan dispensasi, fal'ana khafafallahu wa alima anna fikum dhafa. Sekarang tahu bahwa umat Islam terjadi penurunan, sehingga Allah memberikan keringanan 1/2. Oleh karena itu, saudara-saudara para pecinta Rasulullah, kalau kanjeng Nabi adalah orang yang sangat kuat dan mendorong kita menjadi orang yang kuat, tapi minimal 1/2. Oleh karena itu, kualitas kita baik di bidang keilmuan, di bidang ekonomi, di bidang media, kalau sekarang di bidang politik, itu harus terus kita kembangkan supaya kita menjadi al-mu'min al-qawi, mu'min yang kuat. Kita menjadi bangsa yang kuat, menjadi pribadi yang kuat, menjadi keluarga yang kuat, menjadi masyarakat yang kuat. Dengan kekuatan itulah kita bisa menegakkan kebaikan, menegakkan keadilan, mendakwakan Islam yang rahmatan lil alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.